ben boten kalon blas aja nih kan. Walhasil ini kalau cerita. Apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman, itu cara Shahibul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhur Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri, nak kejo darah Imam itu Busiri. Itu sering dipakai tafahul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu Madhur Rasulillah. Dan dianggap madhurnya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhur Rasulillah, muji Rasulullah, yang terbaik itu nagaman itu Syekh Nawal Busiri, karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas A. Paham sufi kelas apa? A. Buatan berbau si A, ya ada berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi itu. Yura sunni, yura apa? Si A. Misalnya begini, Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfam minal bahri awraskan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ilallah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya, baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram, miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua mloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, podo kene njung sepuntene. Rombok mloro kejet-kejet, mak mati wae mak ra iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman itu oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngono iku kadal fakir ayaku nak apa? Kufra. Ngobatno boleh kok milih mati. Mbok dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ki tak munafik malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri. Karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin, akhirnya menjerumuskan dia ke lembah Nawawi. Itu. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin dan zina, atau yang mentalnya nakal, meskipun juga ya tetap zina. Ini contoh yang netral, yang masih dipisah, dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat semua mesti nangis. Tawallahu a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap kewajiban perang sahabat semua rata-rata nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ilallah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa gitu. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang larang burda itu tetap hikmah. Miskin itu tetap baik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafi dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah, ini oleh Burda disebut nuqtatil ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub hanya sekelumit ilmu, sekelumit hikmah.
Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku berduha di madrasah, bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali orang nakal, makanya tak seneng kiai. Nah, kiai ramen ibadah pilih Gus. Dia itu orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Umpama di era kecukupan Gus, macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar karena sholat. Intinya, andaikan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecukupan. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabi khalqin wa qulubi walam yudanuhu fi ilmi walam yudanuhu fi ilmi. Kalau nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan di situ tapi Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil lewat. Lu umpama Nabi ku nakalan, lha opo mbek diwatu nyembelih untuk sitok ibar. Kenapa Nabi tidak jalan tinta? Memotong salah satu kuda atau unta, kemudian menyelesaikan masalah kelapa. Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoknya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan sampai napa ganjel. Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang Nabi, seorang Rasul. Dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas Nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah kita ngeten ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Menghadapi bojone orang kuat. Paham ya? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham ya? Makanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil itu udah ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu udah bervisi ilmiah. Jadi ini kita bilang kekuatan itu nggak visi apa? Jadi gampangannya kayak pulau nih kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam mono visi ilmiah kiai dia teladan nak kelar mangan bergomer. Mbak pulau tukang sulap. Jam salah bim tuh suka, lalu kan beniru biye. Lah Sulaiman jalan pintas bonek mergo dekne mangben pasukan jin, pasukan kurang mutiara wa minat sayatini mayaghusuna lahu wa ya'maluna amalan. Suwetan dikongkon golek mutiara. Kurang bangunan jin kon kerja rokan lembur. Wah, pokoke setan intine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi guru-gurunya jadi konfuser. Malah resinya, agak saya bilang umpama
Sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim, itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi, sedikit ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugeng itu ana sugihe rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kere koyo Rukin yo ora tomak terus njaluk sapi di sebelah kita. Tetap dekne jihad senajan tong nggawa sak genggaman sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rukin. Mergo Rukin yo bekal de. Artinya apa? Sing kere yo jihad, sing sugih yo napa? Nabi ne ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi beruhen. Lah itu jenenge fakrul ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora akeh lah tak tiru. Kulo nu melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versine sampean, wali cara versine sampean kudu keramat kudu heboh. Wali cara Quran itu gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliul ladzina napa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat senengine kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk, mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi kamangane ini lho pangeran mbek sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok aman cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dhewe. Sampeyan donga ora nglapor kepentingan ya. Gue tahu dong ngene ya Allah, saya ini melihat Indonesia yang sergap sholat, sergap jamaah kan gak tahu. Kepengen yo ra hutang sugih. Mau mbok lapor kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global kowe ku nyamuk. Pribadi ora penting. Lara. Oke. Malah napa? Kalau balik iman. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madhah ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu apa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salah. Tidak bisa ya. Rai sopo didik umat sebagai ulama kiai terus didungo apa terus duit teko dhewe dikirim jin. Mas batangan dikirim. Mungkin gue jadi sebagai pribadi tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kulo nu anak kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanad. Bapak nu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wong saiki jek urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu hujan bahwa ijazah ben sugih. Belawat si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariatnya, ongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, sawai panen, bopol, segala umumnya orang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mau makhluk gaib buat jin, dua usah kerak. Iya jadi betul dua ini. Bapak terus keluar dari kolmatnya itu. Waktu itu ada ibu, ada saya. Wah, wali ku ora kasil ya. Wali iki jajah. Wah, wali ku ora kasil. Masa aku ora wali bener. Dibole wali awur-awuran. Karena ngene aku ya iso jare. Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak itu. Itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulanya Nabi Sulaiman Nabi Sanu ora dibaleni bahaya kanggo umat. Terus Nabi Sulaiman harus mengikut tok. Serasa dibaleni, paham no? Gak usah apa? Mulanya berdangannya, walam yudanuhu filmin. Mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali filmin, baik dari segi visi ilmiah, wala karomin, tidak dekat sama jauh kan. Karena sisi kayak Sulaiman tidak bisa tarbiyah. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Ki Jaduk yang sin salabing, mulia main boleh ya akik keris, murah jadi uang. Paham ya?